terhadap dunia. Bahkan orang yang dulunya rajin berbuat taat, yang dulunya rajin berbuat kebaikan, begitu virus cinta kepada dunia hinggap di hatinya, dia akan menjadi malas melakukan ketaatan itu. Dia akan berubah menjadi berat untuk melakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena virus hubbud dunia sedang bersarang di hatinya. Oh, dulu saya lihat dia rajin sholat berjamaah di masjid. Oh, dulu saya lihat dia istiqomah hadir ke majelis. Kok sekarang jadi tidak lagi ya? Kenapa ya? Pasti sebabnya dunia. Oh, dia sekarang sibuk, lagi sedang bekerja di kebun. Oh, dia sekarang sudah punya usaha baru, buka bengkel. Oh, dia sekarang sedang sibuk di laut karena baru beli kapal. Akhirnya keistiqomahannya untuk sholat berjamaah hilang, keistiqomahannya menghadiri majelis hilang. Apa sebabnya? Hubbud dunia, virus cinta kepada dunia sedang bersarang di hatinya. Oleh karenanya bughduha wal i'radu anha, membencinya dan berpaling darinya, itu adalah sebab utama atau pangkal daripada kemudahan kita untuk berbuat taat dan berbuat kebaikan. Wa yakfika muzahhidan fid dunya, cukup dan cukup bagimu sebagai penzuhud, artinya sebagai sebab untuk membuat engkau zuhud di dunia, di dalam dunia, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala samaha, menamainya, fi iddati mawadhi'a, di banyak tempat, min kitabihil aziz, daripada kitabnya yang mulia yaitu Al-Quran. Apa Allah namakan dunia itu di dalam Al-Quran dan di banyak tempat dari ayat? Mata'al ghurur, perhiasan yang menipu. Allah namakan dunia itu mata, hal-hal yang menyenangkan, tapi ghurur, penuh dengan tipuan. Sepintas selalu dunia itu memang menyenangkan, tetapi isinya tipuan semua. Kalau kita mau menggunakan akal. Oleh karenanya, waqala Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, mata'ul ghurur, kesenangan yang berisi tipuan, kahudratin nabat, itu sama seperti hijaunya tumbuhan. Di depan rumah kita di musim hujan, kita akan melihat rumput-rumput yang tumbuh dan warnanya hijau. Sejuk rasanya mata memandang. Hebat, luar biasa, indah sekali rumput-rumput yang hijau ini. Indah sekali bunga-bunga yang hijau ini. Iya, tapi begitu datang musim panas, rumput-rumput yang hijau menjadi kering dan warnanya berubah menjadi coklat. Itulah hakikat dunia. Memang kelihatannya menyenangkan, bisa beli mobil mewah, bisa membangun rumah megah, bisa membeli ini dan itu. Ternyata kamu memilikinya hanya sementara waktu. Ada kalanya kamu yang lebih dulu meninggalkannya ketika ajalmu tiba, atau dia yang lebih dulu meninggalkan kamu ketika kamu menjadi orang yang bangkrut. Itulah dunia, bagaikan tumbuhan yang berwarna hijau, memang indah dilihat tapi tidak awet, tidak kekal. Walu'abil banat, dan seperti mainan-mainan anak-anak perempuan. Iya, kayak boneka-boneka mainan anak perempuan. Anak perempuan itu banyak macam-macam mainan mereka. Kadang mereka punya mainan berupa boneka-boneka cantik. Kadang mereka punya rumah-rumahan, kelihatannya elit, tapi hanya mainan.
Boneka-boneka itu terlihat lucu, terlihat cantik, tapi hanya mainan. Itulah hakikat dunia. Kita kalau melihat dan memikirkan mainan anak kecil, luar biasa, rumah-rumahnya hebat, di dalamnya ada perabotannya, ada meja makannya, ada kompornya, ada kamarnya sekian dua. Wah, menghayal kita. Andai kata ini asli, tentu kita akan bisa menikmatinya. Tapi ini mainan. Itulah dunia, seperti mainan anak kecil. Kelihatannya menarik, tapi palsu, gak betulan. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang sesat. Waqala Asy-Syaikh Abu Thalib Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Kata Abu Thalib Al-Makki, mata'ul ghurur ismun lil jifatil muntina. Sebenarnya mata'ul ghurur, kesenangan yang penuh tipuan, itu nama lil jifatil muntina, untuk bangkai yang berbau busuk. Dunia dinamakan mata'ul ghurur, perhiasan atau kesenangan yang penuh dengan tipuan. Sebenarnya itu nama untuk bangkai al-muntinah yang berbau busuk. Ketika kita melihat manusia misalnya cantik, lelaki ganteng, kalau sudah mati jadi bangkai. Kalau nggak dikubur, sekampungan nyium baunya. Loh, mana kecantikan yang ada pada perempuan tadi dulu itu? Di mana kegantengan yang ada pada lelaki itu dulu? Kok sekarang berubah jadi bangkai? Itulah dunia. Kamu melihat sosok perempuan cantik, kalau dia sudah mati jadi bangkai berbau busuk. Kamu melihat lelaki yang ganteng, kalau dia sudah mati jadi bangkai berbau busuk. Ketika masih hidup berebutan orang ingin meminangnya, menjadikannya sebagai istri. Si lelaki tersebut ketika masih hidup berebutan, diperebutkan oleh wanita. Semua wanita menginginkan jadi pasangan hidupnya. Tapi kalau sudah mati, semua kabur. Ada yang berani mendekat, apalagi sudah jadi bangkai. Di mana cantik rupawan? Di mana kegantengan yang menawan? Hilang. Itulah perumpamaan dunia. Memang kelihatannya indah, memikat, tapi sebentar. Ada kalanya nanti sudah tidak indah lagi. Ada kalanya nanti kamu akan lari meninggalkannya dan tidak tergiur lagi dengannya. Apalagi kelak di hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan oleh Allah dan memuntahkan seluruh isi perutnya, kalian sudah tidak akan tergiur lagi untuk memilikinya. Semua isi perut bumi akan dia muntahkan keluar. Apa yang ada dalam perut bumi? Ada batu bara. Sekarang kamu berusaha untuk menggalinya, menyewa alat, dihitung per jam sekian juta. Ya, nanti gak usah ditambang, keluar sendiri batu baranya. Tapi kamu sudah tidak tergiur lagi dengan batu bara itu. Di dalam perut bumi ada berlian. Susah payah mendulang mencari berlian. Tapi nanti ada waktunya berlian-berlian itu sudah dimuntahkan oleh bumi dari dalam perutnya. Dan di saat itu engkau sudah tidak tergiur lagi untuk memilikinya. Di dalam perut bumi juga terdapat emas dan perak. Susah payah manusia menambangnya, menggalinya untuk mendapatkannya. Bahkan terkadang tidak jarang dia tertimbun di dalam tanah lalu meninggal. Tapi nanti ada masanya bumi diguncangkan oleh Allah dan akan memuntahkan emas dan perak itu. Tapi kamu sudah tidak akan tergiur lagi dengan itu. Ada nanti waktunya. Itulah dunia. Makanya kita harus berpikir agar tidak tertipu. Walih dunia dan dunia
hawadithuha katsira wa 'ishatuha hakira wa muddatuha qasira wa la yahris 'alaiha siwa a'mal basira adimal aqli law kan yaqil kan afkar tafakkar fi panaha wa fi kathrat anaha wa fi qillat qinaha fatuba thumma tuba liman minha tahaddar wa talaqha wa fi ta'atir rahman syamma. Apa yang mengatakan di dunia dunia inilah dunia yang hina. Hawadithuha katsira, peristiwanya banyak. Bingung dia melihat dunia, apalagi penggelut media sosial. Sering dikejutkan dengan berita-berita yang aneh-aneh. Hawadithuha katsira, peristiwa-peristiwanya, insiden dan kejadian yang ada di dunia katsira banyak. Baru mendengar tanah longsor, dengar lagi berita gunung meletus. Gak lama kemudian ada lagi berita gempa bumi, goncangan sekian skala Richter. Ada lagi berita seorang anak rela membunuh ayah kandungnya sendiri demi meminta uang untuk beli HP tapi tidak dikasih. Kan kita mendengar berita-berita sempalan semacam ini, mengerikan memang dunia itu. Hawadithuha katsira, peristiwanya, kejadian-kejadian yang ada di dalamnya banyak, serba-serbi. Wa 'ishatuha hakira, dan kehidupannya hina. Dunia ini bau. Iya. Bau dunia ini. Siapa yang tidak pernah mencium bau di dunia? Pasti semuanya mencium bau di dunia. Orang ketika kita masuk WC aja, buang air besar udah nyium bau dunia. Buang air kecil udah nyium bau pesingnya dunia ini. Ya, apalagi yang bekerja di laut nyium bau amisnya ikan. Itulah dunia, bau. 'Ishatuha hadira, kehidupannya hina. Makanya toko minyak wangi laku. Karena apa? Karena dunia bau. Ada kata dunia wangi, gak ada yang beli minyak wangi. Gak laku toko minyak wangi. Gak laku toko parfum, gak laku. Kenapa kita mesti pakai parfum? Kenapa kita beli minyak wangi sampai dengan harga mahal? Karena dunia bau. Coba surga wangi. Ada yang mau jual minyak wangi di surga? Gak laku. Itulah dunia. Bau ini. 'Ishatuha hadira, kehidupannya hina. Makanya laku minyak wangi. Muddatuha qasira, dan jangka waktunya pendek. Sementara tidak lama. Bisa kamu yang meninggalkannya atau nanti dia yang meninggalkan kamu. Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Tidak ada yang tamak berambisi untuk mendapatkannya siwa a'mal basirah, kecuali orang yang buta mata hatinya, sehingga tidak melihat akhirat, tidak memikirkan nasibnya di akhirat. Dia hanya memandang sebatas pandangan dunia yang sementara. Gak punya basirah, mata hati. A'mal basirah, buta mata hatinya. Adimal akli, tidak punya akal. Adimil akli, tidak punya akal. Akalnya sudah terpengaruh oleh doktrinitas dunia hingga melupakan akhirat. Adimil akli, laukan yakil, jika dia berakal, mau berpikir, karena akal, pasti dia akan cerdas dalam berpikir. Berpikir apa? Tafakkar fi panaha. Dia akan memikirkan terhadap fananya dunia ini, lenyapnya dunia ini kelak di kemudian hari. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang hancurnya dunia. Tafakkar fi panaha, dia akan memikirkan akan fana dan musnahnya dunia ini. Wa fi kathrat anaha, dia akan memikirkan betapa banyak penderitaan yang ada di dalamnya. Sangat menyedihkan dan melelahkan, membuat orang sumpek dunia ini. Orang itu banyak sumpek karena terlalu menggeluti dunia. Coba kamu rajin sholat, rajin ke majelis, nggak banyak sumpek. Orang banyak sumpek karena terlalu menggeluti dunia. Hilang uang sumpek, ditipu orang sumpek, bekerja ini dan itu dapat penghasilan sedikit sumpek, bangkrut sumpek. Itulah dunia.
kathrat ana wa fi qillat ghinaha, dan dia akan memikirkan betapa sedikit kekayaan dunia. Ayo, kekayaan dunia sedikit sampai bilang banyak karena menipu. Ada yang mendapat julukan jutawan, ada yang mendapat julukan miliarder, ada yang mendapat julukan milioner sekalian. Itu semua mimpi. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini di dunia ini tidur, kalau mati baru bangun. Itu di akhirat, di kubur, itu kehidupan yang sebenarnya. Mimpi kamu jadi jutawan, banyak uang jutaan, miliarder miliaran, milioner banyak miliaran punya uang. Iya, tapi tidak akan kamu bawa. Kalau sudah dicabut ruh, hilang sudah. Kamu akan berpisah dengan uangmu yang miliaran rupiah, jutaan rupiah. Tidak akan kamu bawa selamanya. Tidak akan pernah kamu bawa sampai tahun ini. Yang kamu bawa adalah amal. Duduk di majelis ini yang kamu bawa. Salat asar yang baru saja kita laksanakan berjamaah, itu kita bawa. Suratul Waqiah yang kita baca bersama, itu yang kita bawa. Uang yang ada di bank, yang ada di dalam lemari saat ini ditinggal. Baju-baju mahal ditinggal, mobil mewah, sepeda motor mahal ditinggal, bahkan rumah megah ditinggal, yang dibawa. Tadi sholat asar itu yang akan kita jadikan bekal. Duduk bersama di majelis ini, di masjid ini, iktikaf sambil mendengarkan ilmu agama disampaikan. Ini yang akan kita bawa nanti. Ini bekal kita. Itulah akhirat. Berpikir terhadap anaha, berpikir hinaha, fatubatu matuba, beruntung dan beruntung. Liman minha tahadzar, bagi orang yang waspada dari dunia. Wa talaqha, dan dia ceraikan dunia ini. Wa fi ta'atir rahman syammar, dan dalam berbuat taat kepada Allah yang Maha Rahman dia gigih dan semangat. Ini orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan mata hati kita sehingga kita paham dan melihat akan hakikat dunia yang sementara ini. Amin ya rabbal alamin. Waqad hasarallahu ta'ala dunya fil lahwi wal la'ibil ladaini la yaltafitu ilaihi ma'aqilun wa la yu'arriju alaihi ma illa kullu mabiyyin jahil. Kata beliau alhamdulillah, waqad hasarallah, dan sungguh Allah Ta'ala telah himpunkan dunia ini fil lahwi wal la'ib, di dalam permainan, dalam kelalaian dan permainan. Dunia ini kesimpulannya kata Allah adalah permainan dan kelalaian. Selesai. Itulah dunia. Selain dari ibadah, selain dari sholat, selain dari ngaji, selain dari menuntut ilmu, permainan semua itu. Ada kalanya permainan itu melalaikan. Ayo main bola, ibadah itu. Ayo duduk main domino, ibadah itu. Duduk ngobrol-ngobrol, melalaikan itu. Apa lagi? Pokoknya selain daripada ibadah, isinya dunia ini Allahu wal la'ib, melalaikan, kelalaian dan permainan. Alladaini, yang mana kelalaian dan permainan itu la yartafitu ilaihi ma'aqilun, tidak akan menoleh kepadanya, kepada keduanya, kelalaian dan permainan, aqilun, orang yang berakal. Bangkrut kalau saya meluruskan kehendak nafsu, bangkrut kalau saya terus lalai, terus bermain di dunia. Bangkrut di mana? Di akhirat nanti, nggak punya apa-apa. Orang akil begitu berpikir. Wala yu'arriju alaihima, dan tidak ada yang bersandar atas keduanya, yaitu kelalaian dan permainan tadi yang ada di dunia, illa kullu wabiyyin jahil, kecuali setiap orang yang dungu dan lagi bodoh. Kullu wabiyyin, setiap yang dungu, jahil, lagi bodoh. Karena dia tidak tahu bahwa kelak dia menyesal di akhirat. Karena dia tidak tahu kelak dia bangkrut di akhirat, tidak punya apa-apa. Kenapa mereka tidak tahu? Karena kejahilannya tadi.
karena kedunguannya tadi. Wal'iyadzubillah. Faqala ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu ila ghairi dzalik. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa la'ibun wa lahu, melainkan hanya permainan dan kelalaian. Ila ghairi dzalik, sampai kepada selain daripada itu. Banyak sekali Allah Ta'ala menjelaskan tentang hakikat dunia kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang berisikan tipuan. Jangan terperdaya, tetap kita lurus dan fokus kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu akhirat kita yang kekal abadi. Jangan sampai tertipu oleh dunia. Allahu Akbar. Dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Di dalam kitab Asy-Syifa disebutkan anna Jibril qala lahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu laka, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepadamu, kata malaikat Jibril, atuhibbu an aj'ala laka hadhihi al-jibala dhahaban wa takuna ma'aka haitsu ma kunta. Apakah kamu suka bahwa saya akan jadikan untukmu gunung-gunung ini sebagai emas, dan ia akan selalu bersamamu di mana kamu berada. Gunung-gunung yang ada di kota Madinah, gunung Uhud, gunung-gunung lainnya, itu dijadikan emas untukmu, dan dia akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Kan enak, kemana kita pergi emas itu selalu ada, dan emasnya besar lagi seperti gunung. Nah, kalau mau beli sesuatu tinggal dibetel sama palu, kasih aja langsung emas. Siapa yang nggak mau menerima 1 kilo? Ya, mau nggak? Kata Jibril menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tawaran Allah Taala kepada beliau. Saya ini diperintahkan sama Allah agar saya menurut dan mematuhi perintahmu untuk menjadikan gunung ini sebagai emas, dan akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Fa'attaqa sa'atan, lalu Nabi menundukkan kepadanya beberapa saat. Dia beliau, rupanya di dalam berdiamnya Nabi Muhammad SAW itu beliau berpikir. Kemudian beliau mengangkat kepala dan mengatakan, ya Jibril, mali walid dunia. Apa sih hubunganku dan dunia ini? Apa pentingnya aku dengan dunia? Mali walid dunia. Apa pentingnya? Apa hubungannya aku dengan dunia? Ad-dunya daru man la daralah. Dunia itu adalah negeri bagi orang yang tidak punya negeri. Kamu punya tanah sekian ribu hektar, tetapi tanah itu nanti akan hilang, tidak utuh, tidak kekal. Kan bukan milik kamu berarti. Berarti kamu tidak punya tempat negeri. Kalau kamu menganggap dunia itu milikmu, negeri kamu, tempat tinggalmu, berarti kamu tidak punya negeri, karena dia akan hancur. Wa malu man la malalah. Dunia itu harta orang yang tidak punya harta. Kenapa? Karena kalau kamu andalkan kekayaan duniamu, punya pom bensin di mana-mana, punya hotel di mana-mana, punya tambang di mana-mana, punya kapal sekian ratus buah, punya ekskavator sekian ratus unit, ya, kamu mau mati gak itu? Enggak. Kalau kamu mati sendirian, iya, berarti bukan harta kamu itu. Dunia itu
harta orang yang tidak punya harta. Berarti kamu miskin, tidak punya harta sebenarnya. Kalau kamu mati nantinya, yang menjadi harta kamu sampai akhirat amal baikmu. Hati-hati. Waqad yajma'uha man la aqlalah, dan sungguh yang mengumpulkannya adalah orang yang tidak ada akal baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum memenuhi Nabi kepada malaikat Jibril. Faqala lahu Jibril, lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Tabatakallahu bil qawli tsabit." Mudah-mudahan Allah tetapkan engkau wahai Muhammad dengan perkataan yang tetap ini. Begitulah jawaban malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawarannya itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "Uridu an aju'a yawman fa asbir wa ashba'a yawman fa ashkur." Saya justru malah wahai Jibril ingin biar sehari lapar lalu saya bisa sabar, dan sehari kenyang lalu saya bisa bersyukur. Biar syukur dan sabar itu amalan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Justru malah saya kalau bisa sehari lapar enggak apa-apa, sehingga saya bisa sabar, dapat sabar. Besok nanti saya kenyang lagi, sehingga saya bisa bersyukur atas nikmat yang bisa mengenyangkan perut tadi dari Allah Ta'ala. Dapat saya pahala syukur. Itu aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam qasidatul burda itu disebutkan, warawadatul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyamash syamami. Fa'araha ayyamash syamami. Sallallahu alaihi wasallam. Warawadatul jibalu syummu min dhahabin. Gunung-gunung yang tinggi itu membujuk Nabi untuk berubah menjadi emas. Dibujuk Nabi, wahai Rasulullah, kata Gunung Uhud, saya siap untuk jadi emas milik kamu. Fa'araha ayyamasyamani an nafsihi fa'araha ayyamasyamani. Nabi justru malah memperlihatkan kepada gunung itu ketidakmauannya. Tarafur. Beliau enggan menerima bujuk rayu gunung itu. Terima kasih wahai gunung, saya tidak perlu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita jangankan gunung yang menawari kita, malah kita yang berdoa biasanya ya, supaya dapat rezeki banyak. Ziarah kubur ke situ kemari yang maksud dan tujuannya adalah agar ingat dengan akhirat, kamu justru malah campur dengan banyaknya niat dunia. Bahkan tujuan utama ziarah kubur itu sudah nggak ada lagi sekarang. Iya, tujuan utama ziarah kubur agar ingat akhirat, agar kita zuhud dalam dunia, agar ingat dengan mati. Itu tujuan utama ziarah kubur. Nabi yang menjelaskan kepada kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala tazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur karena kalian baru masuk Islam, khawatir nanti dijadikan sesembahan. Tetapi setelah iman dan yakin kalian kuat, ala tazuruha, ayo ingat, kata Nabi, ziarahi kuburan, fa innaha tudzakirukum al-akhirah, karena sesungguhnya kuburan akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Tujuan utama ziarah kubur agar apa? Kamu ingat akhirat. Tujuan utama ziarah kubur agar apa? Kamu ingat kematian, lalu mempersiapkan diri. Bukan untuk dunia. Sekarang ziarah kubur ke Wali Songo, ke Sunan ini, ke Wali ini, tujuannya apa? Supaya usaha saya semakin lancar, supaya rezeki saya semakin banyak, supaya dunia saya semakin ini dan itu. Wah, itu kalau ziarah ke makam Habib Husain Anwar Batam Ali terus itu, wah terbukti itu. Aku semalam ziarah lalu situ memberikan menyumbang uang 100.000 pas beli 10 juta dapat buku ya. Datang jauh-jauh dari cinta ke Jakarta sana ziarah ke makam Habib Husain hanya ingin dapat dunia. Miskin, kasihan kamu. Kasihan kamu. Tahu nggak? Itu berdoa di makam sana tuh. Aku dulu berdoa supaya rezeki, supaya dapat gawean, dapat kan gawean. Gitu kan? Langsung dia jauh-jauh pergi ke makam tadi hanya ingin dapat pekerjaan. Kasihan kamu, permintaan rendah sekali kepada Allah Ta'ala. Kenapa gak kita surga aja sekalian?
Kenapa gak minta supaya diselamatkan di kubur dari pertanyaan munkar nakir, supaya diselamatkan di akhirat daripada adab api neraka? Kenapa minta ke dunia? Itulah kebanyakan manusia sebelum ziarah kubur gak belajar dulu ada pada ziarah, sehingga di dalam hatinya semua dunia gak ada akhirat. Supaya hajatnya kabul, hajat apa? Dunia. Supaya rezekinya lancar apa? Dunia, semua dunia. Yang di dalam hati dunia semua, gak ada akhiratnya. Kasihan ziarah kubur hanya membawa penuh dunia di dalam hatinya. Akhirnya gak dapat madan dari sahibul maqam, akhirnya gak dapat sir wilayah dari sahibul maqam, akhirnya tidak dapat nur dari sahibul maqam, karena hati kamu penuh dunia, penuh dunia. Rata-rata begitu, tanya aja tuh kita para penziarah kubur, nangis-nangis dikira pengen supaya jadi wali dari beliau, dikira agar dapat keberkahan supaya selamat di dunia dan akhirat dari berkat beliau. Ternyata aku sudah menangis-nangis di doa kamu apa tuh supaya duitku tambah banyak, supaya aku terpilih jadi kepala desa, supaya aku terpilih jadi bupati, supaya aku terpilih jadi gubernur. Subhanallah. Jadi tadi kamu nangis-nangis dengan khusyuk hanya untuk minta dunia. Miskin, kasihan, bangkrut kamu. Minta yang rendah, melupakan yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Ada ziarahnya nggak ada. Kebanyakan ziarah di dalam hatinya dunia semuanya sih. Kadang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, perkataan ulama. Tapi kita dengar bagaimana pengaruh dunia itu. Bahaya. Kamu minta dapat dunia, berarti kamu minta kebinasaan. Berarti kamu meminta sesuatu yang membahayakan. Hati-hati kamu. Iya, orang soleh saja kadang tidak tahan dengan dunia, bisa bahaya. Kamu yang tidak jelas keadaannya ini, minta dunia, berarti kamu minta kebinasaan, minta hal yang membahayakan, minta mata ghurur, berarti kamu. Itu. Perbaiki niat kalau mau ziarah kubur. Perbaiki niat kalau mau ziarah ke makam para wali. Jangan dunia. Kebanyakan kayak gitu. Di dalam hatinya dunia terus. Mau mendengar kembali. Akhirnya maksud utama tujuan ziarah kubur gak ada apa. Dunia terus. Wa'lam anna subhanahu dunya li ahlihi na'imun 'ajilun wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya.